Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi nih di minggu kemarin Sabtu ya. Tapi kita recordnya di minggu sore pukul 16. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Silahkan teman-teman buka kembali 9 teksnya sebagai teks editornya. Dan file yang kemarin masih menggunakan file HTML1. Kemudian langsung dibuka ke link yang pernah kita share kemarin. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran pada sesi ini mengenai materi belajar HTML2. Apa itu tag, elemen, dan atribut di dalam HTML. Oke, jadi di sini kita ambil sumber referensinya yaitu dari website Botanicode. Oke, kita baca skill saja. Apa itu sih tag, elemen, atribut? Jadi kalau menurut Botanicode di sini tag adalah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di dalam HTML. Oke, contoh di sini ada tag P, tag A, tag body, tag head gitu. Seperti yang telah dijelaskan yang kemarin, teman-teman. Oke. Di sini lebih jelasnya lagi, tag HTML itu untuk memulai dokumen HTML, head untuk membuat bagian head, body untuk membuat bagian body, H1 sampai H6 untuk membuat heading. Apa sih heading? Oke, nanti kita akan belajar kembali, teman-teman. P ini untuk paragraf gitu, dan ini untuk komentar. Oke. Nah, kemarin kita sudah membuat suatu komentar dengan cara apa? Dengan cara menekan tombol Ctrl/ atau Ctrl garis miring. Oke. Nah, komentar di sini dia hanya tampil pada teks editornya saja, namun tidak akan tampil pada browsernya. Apabila kita tampilkan pada browser, hanya tampil berupa tag P saja di dalam body. Oke, next. Bagaimana sih cara menulis tag HTML yang benar? Oke, dalam tag HTML itu ada tag wajib seperti yang telah dijelaskan yang kemarin. Bahwasanya ada tag doctype, ada HTML, ada head, ada body, ada title. Oke, kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Oke. Di sini Botanicode menganjurkan untuk menggunakan huruf kecil. Namun pada HTML itu programnya tidak case sensitif. Nanti kita akan belajar apa sih case sensitif itu gitu. Tapi di sini apabila teman-teman menggunakan huruf besar untuk taggernya itu masih bisa berfungsi, teman-teman. Oke, kita contohkan di sini. Kita bikin aja baru. Kita bikin P seperti ini. Kita bikin HTML, save. Setelah itu buka kembali filenya, maka dia akan tampil. Oke teman-teman, jadi untuk penggunaan huruf kecil maupun huruf besar pada HTML itu tidak berpengaruh, namun disarankan itu menggunakan huruf kecil itu. Oke. Next. Jadi teman-teman, tag pada HTML itu ada tag pembuka dan ada tag penutup. Hati-hati, ada yang salah, contohnya kayak gini. Oke, di sini tag I, maka ujungnya ditutup dengan tag I. B ditutup dengan B. U ditutup dengan U. Kalau ini salah teman-teman. I dia ditutupnya di sini I. B ditutupnya di sini B. U salah teman-teman. Oke, kita akan mulai penerapannya supaya lebih mudah. Untuk penggunaan tagger kita tentuin terlebih dahulu teks apa yang ingin kita tulis. Misalkan kita akan menulis berupa belajar HTML, maka di dalam belajar HTML kita perlu tagger apa aja nih. Misalkan kita bikin P, kemudian caranya gimana tadi? Tekan tombol P kemudian tab, maka langsung akan terbentuk suatu tagger P dengan dibuka P dan ditutup dengan /P. Kemudian kita akan menulis belajar HTML, tapi tulisan tersebut harus bold atau tebal dengan cara menekan tombol B kemudian tab. Oke, kita akan menulis belajar HTML. Oke, coba teman-teman bisa perhatikan di sini ya, biar lebih mudah, di enter aja. Oke, sekarang di sini tagger P itu diakhiri dengan /P. Di dalam tagger P ini ada juga tag B atau bold. Oke, sekarang coba kita tampil. Maka tulisannya akan tebal gitu. Oke.
hati-hati ya untuk penggunaan tagger di dalam tagger teman-teman. Harus nanti ada yang kebalik gitu. Kemudian di dalam HTML itu ada sebuah elemen. Jadi apa itu elemen? Menurut petani kode, elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Jadi menurut petani kode ya, tapi lebih enak kita memahaminya sebuah kode program untuk membuat sebuah dokumen HTML, seperti itu aja. Apa sih elemen-elemen itu? Oke, kita lihat di sini. Pada contoh di atas terdapat suatu elemen P. Jadi tag P ini bisa juga sebagai elemen. Oke. Jadi ada juga tag P sebagai elemen, dan line ini mengatur posisi dari hello world-nya. Jika kita menggunakan align center, maka hello world-nya berada di tengah. Dan align ini merupakan nama atribut. Oke, kita akan belajar atribut di sini. Oke. Atribut itu apa? Atribut itu kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut dengan modifier yang menunjukkan perilaku dari elemen. Oke. Jadi atribut di sini memfungsikan bahwasanya tag P ini dapat dimodifikasi sedemikian rupa. Jika kita menambahkan tag atribut lain, maka kita akan isi dari nilai atributnya apa gitu. Jika center, maka posisi dari elemen P ini nilainya untuk hello world akan berada di tengah. Oke, coba kita akan coba di P yang di atas. Kita tambahkan align. Kita isi nilainya dengan center. Di save, kemudian tampilkan di sini. Tuh, lihat teman-teman apa bedanya. Ketika kita menambahkan atribut align center, posisi katanya berada di tengah. Oke, coba kita bikin satu lagi. Center, left, ada right, save. Oke, coba lihat teman-teman. Ini merupakan untuk align center, yang ini align center, yang ini untuk align left, dan ini untuk align right. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Ini merupakan atribut dari elemen P. Oke, kita akan lanjut. Tuh. Jadi atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan menggunakan atribut seperti elemen A atau anchor, img, ataupun video. Oke, kita akan terapkan di sini. Kita menggunakan sini elemen yang wajib ada atribut. Oke, kita akan menggunakan tag A. A ini apa? Anchor. Fungsi dari A ini adalah untuk membuat suatu link yang akan menuju ke halaman tertentu. Kita contohnya saja, link ataupun menuju alamat Facebook. Oke. Sekarang coba kita save, dan kondisinya di sini kita bikin A terlebih dahulu. A, ingat ya, A ini elemen. Oke. A ini elemen tanpa ada atribut apapun. Kita bikin terlebih dahulu A. Oke. Sekarang A itu memunculkan sebuah teks, yaitu menuju alamat Facebook. Tapi di sini ini mewajibkan menggunakan atribut. Supaya kenapa? Ketika kita klik kata menuju alamat Facebook ini, maka dia akan menuju ke halaman Facebook. Oke, gimana caranya? Kita tambahkan di dalam elemen A ini sebuah atribut yang namanya href. Nah, di dalam href ini ada petik 2 yang menandakan kita harus memasukkan link dari Facebook. Gimana caranya? Kita akses terlebih dahulu Facebook. Oke. Ini ya. Tuh, facebook.com. Kita klik, kita copy. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam atribut nilai dari atribut hrefnya. Oke, di save, kemudian di reload kembali file. Oke, maka filenya akan berubah tuh. Tadi ketika kita arahkan kursornya, dia tidak terjadi apa-apa seperti ini ya, hanya kata biasa gitu.
Tapi ketika kita menambahkan atribut href dan juga diisi nilainya dengan URL Facebook, maka dia akan berubah seperti ini. Maka kata tersebut dapat kita klik dan menuju ke halaman Facebook. Coba teman-teman perhatikan ketika kita arahkan di sini kursornya berubah dan berada di sudut bawah kiri di Google Chrome-nya itu ada suatu alamat. Oke, ketika kita klik maka dia akan menuju ke halaman Facebook. Oke teman-teman, itu salah satu penggunaan yang mewajibkan atribut di dalam suatu elemen gitu. Ini contohnya elemen A. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan elemen img. Kita bikin suatu elemen img. Jadi teman-teman, salah satu elemen itu atau tagger itu ada satu tagger yang penutup dan juga ada tagger yang ada pembuka dan penutup, dan juga ada tagger yang hanya ada pembukanya saja, tidak pakai penutup. Contohnya di sini img. Nah, img itu mengharuskan kita menambahkan suatu atribut src maksudnya, supaya gambar tersebut bisa kita tambahkan. Kita cari saja gambar, salah satu gambar. Jadi teman-teman, src ini bisa bersifat lokal alamatnya ataupun bisa bersifat online. Kita ambil dari URL suatu website dengan menampilkan suatu gambar. Biasanya src ini lebih dominan untuk teman-teman programmer itu digunakan secara lokal saja. Tapi di sini saya menyontohkan untuk menggunakan online. Gimana caranya? Kita cari aja nih gambarnya, salah satunya ini aja. Klik kanan gambarnya. Oke, klik kanan, kemudian open image in new tab. Oke, di sini. Guys, cari yang lain aja deh. Link. Mana ya? Oke, ini aja ya. Oke, di copy. Kemudian masukkan di sini. Di save. Kemudian inilah. Tuh, lihat teman-teman. Gambarnya tampil ya. Ini ukurannya nih sangat besar. Jadi kita bisa menambahkan di dalam img ini suatu atribut. Setelah rc, tambahkan saja atribut height. Oke, ini di luar dari pembelajaran di Botani Kode. Height ini untuk tinggi dari gambarnya kita bikin aja konstan 100 pixel, dan juga lebarnya kita bikin 100 pixel. Kita save, kita lihat perubahannya, maka gambarnya seperti ini. Oke, tuh gimana kondisinya URL gambar ini berada di bawah URL-nya. Oke, di sini ingat, di sini untuk URL-nya, ini untuk gambarnya. Oke, untuk menambahkan baris baru atau kita meng-enter dalam Microsoft Word itu di dalam HTML, kita bisa menggunakan tag br. Save. Tuh, maka gambarnya berada di bawah teman-teman. Oke, ini untuk penggunaan dari elemen img dengan berbagai atribut src, height ataupun wide. Oke teman-teman, tapi src nya ini kita menggunakan yang online saja. Bagaimana kita menggunakan yang offline? Oke, kita akan cari gambarnya kayak ini aja deh. Yang lain aja deh. Ini teman-teman bisa cari terlebih dahulu, kemudian klik kanan, save, kemudian simpan di dalam folder yang satu dengan filenya. Di sini kita HTML, bikin aja namanya di sini gambar. Di sini gambar. Dan sekarang kita lihat gambarnya apakah sudah tersimpan, teman-teman. Buka di sini. Desktop, HTML. Tuh, gambarnya udah ada. Biar lebih mudah, kita akan open file folder aja. Oke. Tuh. Ini file yang tadi, ini yang gambarnya. Gambarnya
Coba kita download lagi. Save. Oke. Ini ya. Tuh ya gambarnya. Tapi panjang ya. Kita ubah aja namanya, klik kanan, ringan menjadi 1. Tuh. Syaratnya untuk menampilkan gambar di lokal, teman-teman itu harus memasukkan gambarnya ke dalam satu folder yang sama dengan file HTML-nya. Oke, itu syarat yang pertama, teman-teman. Bagaimana? Kita akan bikin tagger lagi atau elemen lagi, img src. Langsung kita panggil nama filenya apa di sini. Di sini 1. Jangan lupa extensionnya .png, teman-teman. Oke, coba kita save, kita lihat perubahannya. Tuh, maka akan muncul gambarnya. Kita akan bikin ukurannya sama seperti yang di atas, maka bisa teman-teman tambahkan elemen height 100 pixel dan juga width 100 pixel. Silahkan di save. Maka seperti ini tampilannya. Untuk membuat gambar tersebut berada di bawah gambar, teman-teman bisa tambahkan saja tag BR. Dimana menambahkannya? Kalau bingung gini aja. Sini ada img dibuka dengan kurung, dan di sini ada img ditutup dengan kurung. Ini salah satu elemen untuk img yang pertama atau image, yang dimana src-nya diambil dari online dan menampilkan gambar yang ini. Kemudian untuk image yang kedua, dia menampilkan dari offline, dimana gambar tersebut diambil dari satu folder dengan file HTML-nya 1.png. Oke, yang ini. Jadi di antara ini kita tambahkan suatu tagger enter. Berarti di sini dong kita namakannya. Save. Tuh, ini dasar-dasar sekali ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru belajar HTML, ini sangat wajib gitu diketahui dan dipahami supaya kedepannya menjadi lebih mudah untuk membuat suatu bahasa pemrograman website. Oke, kita akan lanjut. img sudah, ahead pun sudah. Nih, jadi jenis-jenis atribut di HTML itu ternyata ada atribut global, ada juga atribut event, dan juga ada atribut khusus gitu. Oke, kita akan lihat contohnya saja. Jadi nanti jika teman-teman belajar lebih lanjut mengenai bahasa pemrograman website, teman-teman akan bisa menemukan tuh ada atribut global. Jadi di dalam img ini ada suatu atribut global, contohnya kelas. Nanti kelas ini akan dihubungkan dengan file CSS cascading style gitu teman-teman. Nanti kita akan bisa lebih lanjut yang mengenai cascading style. Kita menentukan kelas CSS yang akan kita gunakan. Ada juga dir, ada juga hidden, ada id. Jadi di dalam image ini kita bisa menambahkan atribut id. Apa fungsinya? Nanti kita akan gunakan pada saat kita belajar untuk JavaScript-nya, teman-teman. Ada juga name, di sini nggak ditambahkannya. Terus ada juga atribut event. Atribut di sini event, di sini ada on after print. Di sini event biasanya atributnya yang selalu berhubungan dengan pemrograman JavaScript, teman-teman. Oke, salah satu contohnya di sini yang biasa digunakan ya. Biasanya di sini ditambahkan on click. On click di sini yang menandakan ketika kita klik gambarnya dia akan mengarah kemana, misalkan print. Maka gambarnya akan menuju ke function print di JavaScript-nya. Ini sudah website tingkat lanjutan ya. Jadi kita pahami terlebih dahulu untuk HTML-nya. Ini hanya sekedar tahu ya teman-teman, kita akan lebih lanjut bahasnya. Kemudian ada juga atribut khusus. Ada atribut khusus. Contohnya ada src. src ini kita gunakan pada saat apa teman-teman? Pada saat kita menggunakan tagger audio, embed, iframe, img. Ada juga atribut href. Ini teman-teman, itu kita gunakan pada saat menggunakan elemen a atau link. Ada juga atribut action, kita bisa gunakan pada form. Nanti kita akan belajar form. Jadi untuk saat ini kita hanya memahami elemen, bedanya atribut, bedanya nilai atribut. Ada audio play, cara menulis atribut yang benar.
seperti ini. Kita hanya menambahkan atributnya saja, contohnya seperti ini, kemudian nilainya apa. Oke. Nah, di sini untuk penulisannya gunakan huruf kecil ya, balik lagi ke awal tadi. Jadi untuk menulis atribut itu alangkah lebih baiknya menggunakan huruf kecil, disarankan, dianjurkan. Sama ini, coba bandingin ketika di sini huruf kecil, ini huruf besar. Untuk kode programnya saja itu kurang bagus ya, jadi lebih baik kayak ini. Sebenarnya untuk HTML sendiri itu bahasanya tidak case sensitif gitu. Case sensitif di sini jika bahasa huruf lain di sini huruf kecil, huruf besar maksudnya, maka akan error. Tapi untuk HTML itu tidak sama sekali. Nah, dan ingat untuk atribut untuk mengisi nilainya itu selalu ada tanda petik yang mengapit nilainya. Oke. Ini sama, ini juga. Nah tuh di bawah sini kita menambah. Nih sekarang kita akan menggunakan satu elemen yang dinamakan dengan elemen input. Elemen input ini teman-teman biasanya identik dengan penggunaan form input. Oke. Bikin satu buah komentar elemen input supaya lebih mudah ingatnya. Ketika input tekan huruf tab, kemudian kita bikin type text dan juga name-nya. Nama itu di sini required. Bikin lagi input, type-nya number, nomor HP. Bikin lagi input, type-nya hidden ya, namanya email. Oke. Sekarang kita akan lihat tampilannya gimana. Silakan di save, kemudian di reload. Tuh ternyata oke, kita bikin supaya di bawah, bikin BR aja ya, biar lebih mudah. Save. Tuh. Ini merupakan input yang pertama teman-teman. Ingat ya, supaya di sini ada tulisan, tambahkan suatu atribut yang namanya placeholder. Nama, save. Di sini juga placeholder, nomor HP, save. Tuh, ini nama, input untuk nama. Oke. Ini untuk nomor HP, dan ini untuk hidden, input yang tipenya hidden. Tapi kok nggak tampil ya? Gimana coba? Coba kita lihat di sini, klik kanan, insert elemen. Oke. Dalam insert elemen ini teman-teman bisa arahin ke sini. Oke. Nah, tapi di dalam browsernya dia akan terbaca teman-teman. Yang kita bikin di text editornya tadi di dalam browsernya akan terbaca. Namun dilihat di sini, ketika ada type-nya hidden, maka input type-nya disembunyikan, tapi dia masih terbaca oleh browser. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, ini untuk yang tipe hidden kenapa tidak tampil, tapi dia bisa dibaca oleh program dari browsernya. Oke. Tapi lihat di sini bedanya teman-teman. Kalau kita lihat arahin di sini, dia ada nama dan juga di sini ada nomor handphone. Tapi kenapa ada ini? Tuh kan, ini artinya type-nya adalah number. Jika type-nya ada number, maka inputnya akan secara otomatis mendeteksi untuk hanya angka-angka saja. Maka ada sebuah tools untuk membuat sebuah angkanya. Tapi kalau nama atau teks itu tidak ada. Oke, itu ya bedanya. Apa sih bedanya tipe number, tipe teks, dan tipe hidden per input? Sekarang di sini kita membuat sebuah atribut, ini type-nya ya. Kemudian ada type yang namanya name. Name ini untuk membuat nama pada inputnya. Name ini tidak akan berpengaruh
sama sekali pada saat ini, namun akan sangat berpengaruh ketika nanti kita akan belajar mengenai form input, di mana kita akan mengkolaborasikan dengan database. Maka ketika kita masukkan nama di sini dan kita klik simpan, maka datanya akan masuk. Inilah fungsi dari namanya, name-nya. Oke, ini untuk name-nya. Tapi di sini kita akan tidak lebih bahas lebih lanjut mengenai name-nya, hanya saja elemen-elemennya saja. Nah, di sini menambahkan suatu elemen required, yang artinya di sini form nama itu harus diisi. Tapi di dalam input ini tidak ada ya. Coba kita arahin ke nama. Tuh, di sini ada artinya please fill or this field. Please, silakan isi field ini. Oke, karena di sini required. Tapi bayangin kalau di sini nggak ada. Tuh, ada kan? Coba gimana kalau kita tambahkan di sini elemen kayak save, kemudian di reload lagi. Tuh, maka dia akan tampil sama. Tuh, itu ya artinya dia harus diisi. Kalau tidak diisi maka tidak akan bisa diinput gitu teman-teman. Ini untuk elemen inputannya. Oke. Ini udah selesai ya di dalam teknik kode. Ini kita berkenalan dengan namanya elemen, tag, dan atribut di dalam HTML. Oke teman-teman, nanti ini akan sangat berguna, kita akan belajar HTML lebih lanjut. Oke teman-teman, bagi ada yang bertanya itu silahkan di komen aja di bawah. Juga kita akan bikin lagi video selanjutnya mengenai HTML lanjutan. Oke, terima kasih, selamat belajar, semangat selalu, jangan mau menyerah. Yakinlah ketika Anda bisa konsisten dengan apa yang menjadi tujuan Anda, maka itu akan menjadi suatu keberhasilan bagi Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.